untuk mengoptimalkan 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Yang pertama tentunya dengan puasa. Dan puasa yang paling utama adalah puasa hari Arafah. Sebisa mungkin kita ajak keluarga kita, saudara kita, kerabat kita menunaikan puasa pada tanggal 9 Zulhijjah nanti. Pada 9 Zulhijjah itu, yaitu sehari sebelum Idul Adha. Dan Rasulullah telah bersabda, puasa Arafah memiliki keutamaan yang disabdakan langsung dari lisan Rasulullah. Kata Rasulullah, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi ay yukaffira as-sanah allati qablahu was-sanah allati ba'dah." Bahwa puasa Arafah, kata Rasulullah, itu akan dihitung oleh Allah sebagai penghapus dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Maka sayang kalau kita melewatkannya. Meskipun hukumnya sunnah, kalau kita tinggalkan tak ada masalah. Namun kalau kita tunaikan tentu akan mendapatkan pahala. Dan sebagai hamba yang bertakwa, kita selalu mencari peluang-peluang pahala yang bisa kita dapatkan. Lalu selain puasa Arafah, kita bisa tambah puasa-puasa lainnya kalau kita mampu. Bisa ditambah dengan puasa Tarwiyah pada tanggal ke-8-nya. Bisa ditambah pula pada puasa-puasa hari-hari sebelumnya. Namun setidaknya jangan seminimalnya kita tunaikan puasa pada tanggal 9 Zulhijjah itu. Yang kedua, jamaah sekalian, mari kita maksimalkan 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini dengan memperbanyak zikir dan terutama takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu terus. Sambil kita mengendarai kendaraan, sambil kita memotong rumput, sambil kita berjalan ke parkiran, ke motor kita, atau apapun itu, kita perbanyak bertakbir, berzikir. Sambil kita menjemput keluarga kita, istri kita, anak kita, dan siapapun itu, kita perbanyak berzikir. Bahkan dulu ada sahabat, ulama hadis, kalangan sahabat yang kita sangat kenal banyak di kitab-kitab hadis, bernama Abu Hurairah. Itu mempunyai kebiasaan kalau keluar ke pasar pada 10 hari pertama Zulhijjah, beliau bertakbir. Maka mari kita perbanyak takbir kita, zikir kita 10 hari ke depan ini. Lalu yang ketiga, nanti karena ada hari raya Idul Adha, maka akan ada sholat Id. Maka mari kita ajak saudara kita untuk menunaikan sholat. Keluarga kita menunaikan sholat. Anak kita menunaikan sholat Id. Istri kita menunaikan sholat Id. Bahkan disunahkan meskipun keluarga kita sedang berhalangan, diajak saja tak ada masalah. Namun karena dia berhalangan, kalau sholat itu ditunaikan di masjid, maka dia cukup menunggu di luar. Atau kalau sholat ditunaikan di lapangan, maka dia bisa ikut bergabung. Tentu dia tidak menunaikan sholat bersama, hanya ikut duduk mendengarkan khutbah Idul Adha. Dan inilah kemudian kenapa di antara hikmah sunnahnya sholat Id ditunaikan di lapangan, karena agar bisa mengajak sebanyak mungkin umat Islam meskipun kaum Hawa berhalangan ikut turun merayakan hari besar Islam ini. Yang keempat adalah kurban. Bila kita punya keluangan harta, mari kita berkurban. Bahkan tanpa keluangan, mari kita usahakan kita bisa berkurban. Karena ini adalah syariat yang disyariatkan di bulan Zulhijjah ini. Namun bila kemudian kita belum memungkinkan berkurban, minimal kita ikut menghadiri prosesi penyembelihan hewan kurban, membantu pendistribusiannya, bahkan termasuk ikut menikmati dan bersyukur atas kenikmatan menikmati hidangan dari daging-daging kurban itu. Dan yang kelima, yang terakhir, mari kita memperbanyak taubat kita. Jamaah haji berkumpul wukuf di Arafah dan mereka memohon pertaubatan kepada Allah. Maka mari kita pun yang meskipun tidak berkesempatan pergi haji, namun kita memperbanyak taubat kita di 10 pertama bulan Zulhijjah ini. Kita
bertaubat dengan istighfar, astagfirullahaladzim, begitu seterusnya dan seterusnya. 10 kali, 10 kali, 10 kali, tidak terasa sehari bisa 100 kali. Dan insya Allah setelah 10 hari pertama ini, kita puncaknya pada tanggal 10 Zulhijjah, kita benar-benar merayakan hari raya kita. Dan akan terasa sangat nikmat perayaan kita ketika kita telah mengawalinya dengan rangkaian ibadah-ibadah tadi.